berbincang banyak tentang Antioquia hari ini. Nah, apa maksud Antioquia ini hari ini Pak Arso, Pak Tri, supaya gereja Tuhan mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan Antioquia hari ini, seperti tema yang Bapak sampaikan di flyer kita Pak hari ini Pak. Ya, hari ini tema kita bukan Antioquia, tetapi Kristen Antioquia. Oh, Kristen Antioquia Kristen ya. Antioquia, Pak. Artinya, Berarti ada Kristen Nusantara juga Pak ya? iya, artinya Kristen yang ada di Antioquia. Ya, sebelum saya sampai ke situ, saya sedikit akan bicara tentang Kristen yang ada di dunia ini. Jadi sekarang jumlah penduduk di dunia ini itu yang saya baca mencapai 7,5 miliar. Per hari ini ya? Per hari ini 7,5 miliar. 7,5 miliar. Pertama ditempati oleh negara China dengan 1,4 miliar. Wow, lalu ya. India kedua dengan jumlah 1,3 miliar. Yang ketiga itu Amerika 330 juta kurang lebih. Lalu yang keempat Indonesia 270 juta. Tapi setelah COVID-19 jadi 400 juta Pak. Iya. Karena banyak ibu-ibu hamil katanya Pak. Iya. Itu jumlah penduduk yang ada di dunia ya. Yang kelima ditempati oleh Brasil. Nah, rupanya kekristenan yang ada di dunia ini yang pertama memang ditempati oleh Amerika, lalu di situ juga yang ketiga menyusul Brasil ya. Lalu yang menarik itu rupanya negara China juga lumayan sekarang ya untuk kekristenan Pak. Ya, jadi itu sekilas kekristenan yang ada underground church ya, gereja bawah tanah ya banyak ya. Bertanah. Nah, jadi yang saya baca di internet itu total kekristenan dan Katolik itu mencapai 2,3 miliar. Dari 7,5 miliar ya. Kurang lebih 32%. 32% ya. Dari jumlah penduduk. Itu terbanyak nggak Pak? Terbanyak ya. Terbanyak. Jadi kekristenan terbanyak di dunia ya. Nah, tapi hari ini kita tidak akan bicara itu, kita akan fokus dengan Kristen Antioquia. Jadi Kristen yang ada di Antioquia pada abad awal ya. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 mencatat begini, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali dipanggil Kristen. Ya. Ini menarik. Karena kekristenan, kata-kata Kristen itu justru muncul pada waktu itu yang ada di Antioquia. Ya, kenapa sampai muncul istilah Kristen? Karena rupanya kalau saya pelajari waktu itu orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus ya. Jadi murid-murid yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ini adalah generasi kedua. Bukan generasi pertama. Jadi generasi kedua dari murid-murid Yesus. Nah, karena orang sekitar, lingkungan sekitar melihat kehidupan orang-orang atau murid-murid Yesus yang percaya kepada Yesus, hidupnya itu seperti Kristus atau seperti Yesus, maka disebut Kristen. Nah, jadi Kristen itu hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Jadi arti Kristen itu seperti Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kekristenan yang ada di Antioquia ini. Yang pertama, orang-orang Kristen yang ada di Antioquia, Kristen itu artinya seperti Kristus, itu adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh atau bisa jadi teladan. Kenapa? Seperti saya sudah katakan, karena orang-orang sekitar, lingkungan sekitar melihat bahwa ternyata kehidupan murid-murid Yesus generasi kedua ini memiliki kehidupan yang bisa menjadi contoh, yang bisa diteladani, sehingga orang waktu itu menyebutnya dengan Kristen. Jadi yang pertama kalau saya pelajari, rupanya murid-murid Yesus, orang Kristen di Antioquia ini orang-orang yang bisa menjadi teladan atau contoh. Jadi menjadi contoh, menjadi teladan itu penting. Kenapa? Kalau saya lihat hari ini, belakangan ini, dan saya banyak mendengar dengan negara-negara Eropa yang dulunya mungkin bisa menjadi pusat atau epicentrum kalau orang mau belajar ilmu teologi di sono, di Eropa. Tapi fakta yang saya lihat sekarang, ya, justru tempat ibadah orang-orang Islam hampir setiap negara Eropa itu mencapai ribuan. Artinya cukup banyak. Dan kalau saya mendengar bahwa
gereja juga ada yang beralih fungsi. Ada yang dibuat tempat usaha, bahkan juga gereja beralih fungsi tempat ibadahnya. Artinya di situ yang saya lihat, orang Eropa sendiri itu mengalami yang namanya dekadensi, ya, Kemunduran ya. kemunduran kekristenan. Saya khawatir lama-lama kekristenan di Eropa itu semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Salah satunya itu orang-orang Eropa karena sudah kental dengan kata Kristen, percaya kepada Yesus, sehingga hidup keteladanannya, hidup untuk menjadi contoh itu menjadi berkurang. Nah, karena itu belajar yang pertama dari murid yang di Antiokhia bahwa menjadi teladan, menjadi contoh itu sangat penting. Yang kedua, kalau saya pelajari dari murid-murid Yesus yang ada di Antiokhia, mereka adalah orang yang mau membayar harga. Pada saat itu di abad awal, bagaimana murid-murid atau orang yang percaya kepada Yesus itu mengalami aniaya yang sangat luar biasa. Dia mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta, bahkan keluarga. Kekristenan awal dari abad pertama sampai abad ketiga itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Tetapi setelah masuk abad 4, abad 5 itu mengalami kemunduran. Kenapa? Pada waktu masuk abad 4, abad 5 itu kekristenan nyaman. Karena orang-orang pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh Kristen itu menjadi orang yang dipandang, ditempatkan dalam posisi yang baik dalam kenegaraan. Sehingga di situ dengan kondisi yang nyaman, rupanya kekristenan mengalami kemunduran. Dan pada abad ke-6 itu muncul agama Islam. Nah, kita perhatikan justru dengan aniaya yang ada, ya, dengan penderitaan yang ada, itu kekristenan itu mengalami kemajuan yang sungguh sangat luar biasa. Itu abad pertama sampai abad yang ketiga. Kalau kita lihat, saya baca ya dalam sejarah, waktu Kaisar Nero, waktu itu hidup sekitar tahun 60-an, Pak. Ya, dia menganiaya orang Kristen dan termasuk Paulus di situ yang menjadi korbannya. Lalu Kaisar Nero membakar kota Roma dan dia memanipulasi banyak orang bahwa yang membakar kota Roma itu adalah orang Kristen. Sementara orang Kristen pada waktu itu dianggap sekte, artinya aliran yang menyesatkan. Sehingga semakin banyak orang tidak suka dengan orang Kristen. Sehingga orang Kristen mengalami penindasan, mengalami aniaya yang sungguh luar biasa, ditambah lagi dengan Kaisar Nero. Dan kalau saya baca betapa banyak yang menjadi korban dari kekejaman Kaisar Nero ini. Dan di abad awal itu juga banyak orang-orang Kristen yang mengalami aniaya. Dan ada harga yang dibayar di situ. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Kristus. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus itu saya berkata tidak mudah ya, karena ada harga yang harus dibayar. Ya. Kalau kita mungkin saat ini tidak akan mengalami mungkin seperti jemaat awal, abad awal mula-mula. Kenapa? Karena sekarang hak asasi manusia dijunjung tinggi. Kalau kita bawa Alkitab gereja, tidak mungkin kita dilempari batu. Kalau kita memakai kalung salib, juga tidak mungkin kita dilempari batu. Karena asasi manusia itu sekarang ini dijunjung tinggi di Indonesia. Nah, tapi kita juga bisa membayar harga yang mungkin juga sama beratnya dengan jemaat awal. Kalau jemaat mula-mula abad awal itu mengalami aniaya, tapi kita yang hidup hari ini juga bisa membayar harga dengan menyalibkan segala keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena manusia itu punya keinginan. Jadi keinginan itu seperti menggali sumur dan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Not bottom line, Pak. Tidak Not ada garis line, ya. tidak ada garis batasnya, Pak. Ya. Keinginan ini itu dan itu perlu disalibkan. Kenapa? Karena keinginan-keinginan itu adalah keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau berkenan kepada Allah tidak masalah. Tapi fakta yang ada banyak keinginan kita yang harus disalibkan. Karena waktu kita bangun tidur kita sudah berkeinginan yang kurang baik, bahkan tidak berkenan. Dalam perjalanan keseharian kita juga banyak keinginan-keinginan itu yang tidak berkenan kepada Allah dan itu perlu disalibkan.
Ya, itu tidak mudah. Ya. Itu berat. Saya paham. Tapi kita belajar untuk menyelipkan keinginan ini. Kalau hari ini mungkin kita hidup nyaman, ya. Tapi kita perlu belajar seperti jemaat yang ada di Antioquia supaya kita belajar juga membayar harga untuk mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan, yang pertama kita perlu menjadi teladan. Yang kedua, kita harus bisa membayar harga. Oh, luar biasa. Tahun berapa kira-kira di Antioquia itu, Pak? Yang apa? Di Antioquia itu tahun berapa itu? Di Antioquia? Nah, Itu abad awal, Pak. abad awal. Awal. Saudara bisa bayangkan abad awal daripada gereja Kristen disebut di Antioquia itu awal pada abad pertama ya, mungkin tak abad 70 tahun 70 atau 80 begitu ya. Hanya dalam waktu beberapa tahun generasi anak-anak Tuhan ini menunggang-balikan dunia. Artinya pemberitaan Injil sampai kepada bangsa-bangsa dan luar biasa. Dan memberikan catatan penting sampai hari ini Eropa menjadi salah satu epicentrum kekristenan yang luar biasa. Bahkan Arab, Mesir, Timur Tengah dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan hari ini bergerak dengan motivasi, dengan sikap hidup seperti gereja di Antioquia, kita akan menginjili dunia, kita akan menggarami dunia, dan kita akan menerangi dunia. Dengan cara apa? Meneladani hidup seperti Kristus dan rela membayar harga untuk taat kepada Tuhan. Begitu Pak. Ya. Ada mungkin ada closing statement dari Pak Tridarso mengenai ini sebelum kita berdoa? Ya, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, saya berharap kalau hari ini kita mendengarkan berita firman Tuhan ini, mari kita mendengar firman Tuhan. Yang pertama dengan hati yang mengasihi Allah. Yang kedua, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga apa yang kita dengar hari ini, kita sungguh-sungguh mau memberikan hidup kita dengan kita membayar harga di hadapan Tuhan. Amin, amin. Ya, kita akan masuk berdoa. Salah satu pokok doa kita hari ini, kita terus berdoa buat negeri kita. Kalau tidak salah hari ini sudah masuk 27.000 lebih orang yang terpapar dengan COVID-19 ya. Sedangkan Cina 83.000 lebih ya. Kita jangan sampai mengejar Cina ya. Kita kalau bisa berhenti, dan kita salah satunya dengan sikap kita yang sama-sama berjuang bersama untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, tunggu dalam doa buat saudara kita, keluarga dari Bang Dani Nababan. Saudaranya kalau nggak salah Herman Sinaga yang kemarin sempat masuk di ruang ICU di Rumah Sakit Siloam karena ditabrak ketika mau bekerja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa sekali lagi untuk negeri dan bangsa kami. 270 juta, nomor 4 populasi terbesar di dunia. Kami percaya negeri ini adalah milik pusakanya Tuhan. Karena dari negeri ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami untuk tetap tegak berdiri. Sekalipun banyak orang-orang yang berusaha menunggang balikannya. Tetapi kami percaya selama Tuhan bersama dengan kami, maka perlindungan Tuhan menyertai kehidupan bangsa negeri kami. Kami berdoa buat presiden yang kami kasihi, yang kami banggakan, Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, setiap pemikiran hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa kira hikmat yang daripada Tuhan seperti Salomo akan ada dalam hidupnya. Sehingga dia mengambil setiap policy, keputusan dalam kehidupannya. Sungguh untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk garda terdepan, benteng terakhir daripada peperangan dan COVID-19 ini, yaitu para medik khusus yang ada di dalam call ini. Kami berdoa untuk Dr. Hosana yang hari-hari ini juga harus mulai melanjutkan studinya Tuhan di Unair Surabaya untuk mengambil spesialis THT. Kami berdoa dimanapun hari bertugas dalam menghadapi COVID-19 ini, Engkau menjagainya, Engkau melindunginya, Engkau menyertai dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Dr. Han, Dr. Ivon, tidak lelah kami berdoa. Tutup bungkus keluarga ini yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hati lekat dengan Tuhan. Mereka bertugas di Rumah Sakit Saraswati Cikampek. Tuhan juga menjagai, Tuhan juga melindungi, Tuhan juga menyertai dengan anugerah dan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik kami Tuhan, Adelinda Oindeke Tuhan, yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta bagian radiologi. Kami juga berdoa tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan menjagai dan melindunginya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Suster Yudit maupun suster-suster yang lain yang sedang bertugas di Siloam Purwakarta. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan naungi mereka. Kami juga berdoa untuk Tia Tuhan, dokter yang sedang koas di Bengkulu. Tuhan juga menjagai dan memberkati kehidupan mereka semua. Tidak lupa kami berdoa untuk keluarga daripada Bang Dani Nababan
yaitu Saudara Herman Sinaga yang kemarin mengalami kecelakaan ditabrak ketika akan bekerja Tuhan. Kami berdoa perlindungan anugerah Tuhan, kebajikan daripada Tuhan menyertai dan melindunginya Bapa. Kami berdoa buat semua orang hari ini yang mengalami masalah dalam COVID-19, di dalam kekurangan keuangan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan yang kuat menyertai mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa besok hari Sabtu dan Minggu maksud saya, kita akan beribadah di dalam ibadah live streaming jam 7 dan 10 dari Cikampek dan 8.30 dari Kolden Pasar. Khusus minggu ini yang akan melayani firman Tuhan Bapak Pendeta Domingus Wohangara dan Pendeta Hasan Winardi. Nanti perjamuan AA yang perjamuan ya. Semuanya kita lakukan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua.